Memasuki ruang ujian, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Dewan Penguji, Bapak Profesor Dr. Haji Maskuri, MSI. Yang kami hormati Sekretaris Dewan Penguji, Bapak Profesor Haji M. Mas'ud Said, MM, PhD. Yang kami hormati para Dewan Penguji, Bapak Profesor Dr. Haji Imam Suprayogo, Bapak Profesor Dr. Haji Babun Suharto, SE, MM. Bapak Profesor Dr. Haji Yakub Cikusin, MSI. Bapak Profesor Dr. Haji Junaidi Goni. Bapak Dr. Haji M. Hanif, MPD. Dan yang terakhir, Promovendus, Bapak Soni Rahmatullah Amrozi, serta para tamu undangan yang telah hadir pada acara pagi hari ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya sehingga dalam keadaan sehat walafiat kita semua dapat berkumpul dalam acara ujian terbuka program Doktor Pendidikan Agama Islam Multikultural Program Pasca Sarjana Universitas Islam Malang. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafaat beliau di yaumul akhirah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebelum memasuki acara berikutnya, marilah kita bersama-sama mengawali acara pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Dengan harapan acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Marsubanul Waton. Kepada hadirin dan Dewan Penguji dimohon untuk berdiri.
من الحرمان يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن Indonesia بلادي أنت عنوان الفخامة كل من يأتيك يوم قومي هيا القومامة كل من يأتيك يوم قومي هيا القومامة Jaga hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku jaga hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku engkau panji martabatku siapa datang mengancammu kan binasa di bawah tulimu siapa datang mengancammu kan binasa di bawah tulimu Hadirin dan Dewan Penguji, kami persilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menambah keberkahan acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama melantunkan sholawat Nuril Anwar. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Nuril Anwar wasiril asrari wa tilyatil ahyar wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadinil muhtar wa alihil alhari wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdali adada ni'amillahi wa ifdali. Disampaikan, terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya kami serahkan acara ujian terbuka pada pagi hari ini kepada Ketua Dewan Penguji yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Maskuri, MSI. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Penguji, wabil khusus penguji eksternal Bapak Profesor Babun dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq, Jember. Terima kasih Prof telah meluangkan waktu untuk hadir. Saya tidak perlu membacakan lagi nama-nama penguji, tadi sudah disampaikan oleh MC. Yang saya banggakan, Saudara Profendus Soni Rahmatullah Amrozi, SPD MPDI, yang saat ini sedang mengikuti ujian terbuka atau sedang ujian terbuka. Bapak Ibu dari keluarga Pak Soni atau teman sejawat dari UIN Jember yang saya hormati, saya banggakan, serta para pemirsa
melalui Zoom dalam ujian kali ini. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan sehingga bisa hadir baik melalui luring maupun melalui daring. Dalam mempersingkat waktu untuk ujian terbuka ini, maka dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala yang diiringi dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Ujian terbuka Malang atas nama Soni Rahmatullah Amrozi SPD MPDI dengan resmi saya nyatakan dibuka. Bapak dan Ibu sekalian, saya akan bertanya kepada Saudara Provendus Soni. Saudara sehat? Siap untuk diuji? Baik. Saudara akan diuji oleh 7 penguji pada kesempatan hari ini. Dan silakan Anda bisa memaparkan terutama hasil riset saudara untuk konteks pada bab 1, 2, 3 menurut saya sepintas saja, tapi yang lebih dieksplor adalah hasil risetnya. Waktu saudara 7 sampai maksimal 10 menit, dimulai dari sekarang. Saya persilakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Sidang, Ketua Penguji yang dalam hal ini juga sebagai promotor saya, Profesor Dr. Haji Maskur MSI. Yang kami hormati Sekretaris Penguji, Profesor Haji Mas'ud Said MM PhD. Yang kami hormati Profesor Dr. Kiai Haji Imam Suprayogo sebagai penguji 1, dan yang kami hormati Profesor Dr. Haji Babun Soeharto SEMM sebagai penguji 2. Yang kami hormati juga Profesor Dr. Haji Yakub Cikusin MSI sebagai penguji 3, dan yang kami hormati Profesor Dr. Haji Junaidi Goni sebagai penguji 4, dan yang kami hormati Dr. Haji Hanif MPD sebagai penguji 5. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pada kesempatan kali ini ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan disertasi yang sudah kami bangun mulai dari awal. Sebelumnya kami ingin menyampaikan bahwa disertasi ini kami mulai pada tahun 2020 karena memang ada beberapa kondisi berkaitan dengan corona dan segala macam sehingga ini baru bisa diujikan pada tahun 2022. Awal dari judul disertasi kami adalah Genealogi Pengajaran Islam dan Nasionalisme Agama, kajian tentang Kiai Haji Zaini Mun'im dengan Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin. Tapi pada proses seminar proposal kemudian ada beberapa pertimbangan dan masukan dari Dewan Penguji sehingga berubahlah disertasi kami menjadi Genealogi Pengajaran Islam di Pesantren, kajian pemikiran tentang Kiai Haji Zaini Mun'im dan Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin tentang agama dan kebangsaan. Baik, awal mula muncul judul ini sebenarnya diawali dari 4 latar belakang yang kami rumuskan di dalam konteks penelitian. Seperti yang sudah digambarkan di dalam disertasi kami, bahwa kami ingin mengetahui sejauh mana sejarah berdirinya pesantren. Terus yang kedua, bagaimana kemudian genealogi keilmuan atau rihlah ilmiah yang dimiliki oleh kedua tokoh besar yang ada di Jawa Timur, bagian timur, yaitu Kiai Zaini Mun'im dan Kiai As'ad Samsul Arifin. Dan yang ketiga, bagaimana kemudian sistem pengajaran yang kemudian dikembangkan di kedua pesantren tersebut. Lalu dari konteks inilah kemudian kami memfokuskan 3 fokus penelitian. Fokus penelitian pertama yaitu bagaimana genealogi keilmuan Kiai Haji Zaini Mun'im dengan Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin tentang agama dan kebangsaan. Terus yang kedua, bagaimana pemikiran dari Kiai Zaini Mun'im dengan Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin tentang agama dan kebangsaan. Dan yang ketiga, bagaimana sistem pengajaran Islam yang dikembangkan di 2 pondok pesantren, yaitu Nurul Jadid Peton Probolinggo dan Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Skorjo. Dari fokus ini kemudian kami melakukan proses yang cukup mendalam kaitannya dengan paparan data hasil
temuan-temuan yang kami lakukan, yang tentu kami menggunakan beberapa teknik dan metodologi di dalam penelitian. Salah satunya adalah metodologi kami menggunakan pendekatan kualitatif dengan 2 jenis penelitian. Yang pertama adalah historical research, terus yang kedua adalah studi case atau studi kasus. Dari sini kami mendapatkan beberapa data. Yang pertama, genealogi keilmuan dari seorang kiai yang dalam hal ini adalah Kiai Zaini Mun'im dengan Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, itu tidak bisa dilepaskan dari 4 elemen sebagaimana yang kami paparkan di dalam disertasi kami. Yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana kemudian genealogi keilmuan, kita harus mengetahui bagaimana genealogi biologis. Genealogi biologis inilah yang kemudian di dalam disertasi kami disebut sebagai sanad keluarga. Oleh karena itu, sanad keluarga yang kami bangun di dalam temuan penelitian kami, ternyata Kiai Zaini Mun'im dengan Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin itu masih secara dzurriyyah itu memiliki saudara, yaitu saudara 2 pupu. Karena sama-sama menjadi keturunan dari Kiai Haji Raden Ismail dengan Nyai Musyarrafah. Kiai Haji Raden Ismail dengan Nyai Musyarrafah memiliki 7 keturunan, 2 diantaranya adalah Nyai Nursari dan yang 1 adalah Kiai Madarik. Nyai Nursari menikah dengan Kiai Haji Raden Ruham yang kemudian melahirkan Raden Ibrahim, yang Raden Ibrahim melahirkan Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Berbeda dengan Kiai Mudrikah yang melahirkan Kiai Abdul Mun'im dan juga memiliki putra Kiai Zaini Mun'im. Jadi inilah kalau kita berbicara pada konteks genealogi keluarga. Tetapi dari genealogi keluarga ini kami memiliki kesimpulan bahwa 2 tokoh besar yang kami teliti ini ternyata beliau lahir dari keluarga ulama dan keluarga bangsawan. Karena keduanya sama-sama dilahirkan dari keluarga kerajaan. Makanya gelar beliau adalah Raden. Walaupun ada sisi pemisah antara Kiai Zaini dengan Kiai As'ad Syamsul Arifin dalam konteks julukan Radennya. Terus yang kedua, genealogi keilmuan ini juga tidak bisa dilepaskan dengan aspek kepribadian. Karena di dalam kepribadian ini kami melihat beberapa hal yang sangat menarik sekali untuk dijadikan sebagai sebuah kajian, bahwa Kiai Zaini Mun'im dengan Kiai Raden As'ad Syamsul Arifin ini memiliki kepribadian tentang keagamaan dan tentang kebangsaan. Setelah itu ada genealogi sosial. Genealogi sosial juga tidak bisa dilepaskan dari genealogi keilmuan, dan yang terakhir itu genealogi keilmuan sendiri, bahwa secara utuh genealogi keilmuan yang dimiliki oleh Kiai Zaini Mun'im dengan Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin itu rihlahnya pernah belajar di ulama-ulama Nusantara dan pernah belajar di ulama-ulama di Mekah maupun di Madinah. Itu berkaitan dengan genealogi keilmuan. Terus yang kedua berkaitan dengan pemikiran. Pemikiran beliau ini sangat luar biasa sekali. Ada banyak kitab-kitab yang kami sajikan di dalam disertasi kami. Jadi mulai dari bagaimana kemudian Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin menyelesaikan beberapa problem masyarakat berkaitan dengan pembahasan keagamaan maupun tentang hal-hal yang bersifat tentang kebangsaan. Bahkan semangat patriot beliau tentang kebangsaan sangat luar biasa sekali. Sehingga problem-problem yang berkaitan dengan persoalan yang ada di masyarakat luas itu kemudian beliau bisa atasi dan beliau bisa jawab di dalam sebuah kitab. Ada banyak kitab-kitab yang kemudian muncul. Salah satunya adalah kitab beberapa problem berkaitan dengan umat yang ditulis oleh Kiai Zaini Mun'im. Ada juga kitab yang ditulis oleh Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, yaitu berkaitan dengan Isra Mi'raj. Karena banyaknya problem di masa itu, lalu kemudian menjawabnya problem Kiai Raden As'ad Syamsul Arifin dengan beberapa tulisan, dan karya-karyanya sudah kami cantumkan di dalam disertasi kami. Dan yang terakhir itu adalah sistem pengajaran Islam. Sistem pengajaran Islam yang ada itu kami mencoba untuk mengklasifikasikan di 2 tempat yang berbeda. Yang pertama adalah di Pondok Pesantren Nurul Jadid Payaton Probolinggo, di mana di pondok pesantren ini sistem pengajarannya itu lebih kepada khuluqiyah, lebih kepada ta'dzib, lebih kepada akhlak. Makanya salah seorang santri yang kami lakukan wawancara itu menyebutkan kalau ingin belajar akhlak, belajarlah di Pondok Pesantren Nurul Jadid Payaton Probolinggo. Tapi kalau ingin belajar ilmu itu belajar di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. Itu ungkapan yang kami dapatkan dari santri di sana. Lalu kemudian
ketika berkenaan dengan sistem pengajaran, ini juga ada beberapa perbedaan. Di mana perbedaan kalau di Nurul Jadid Peton Probolinggo itu lebih menggunakan istilah reguler, kurikuler dan non kurikuler. Jadi sebenarnya maksudnya sama. Kalau di Pondok Pesantren Salafiyah itu lebih dikenal dengan formal, informal dan non formal. Tapi kalau di Pondok Pesantren Nurul Jadid Peton Probolinggo itu lebih dikenal dengan kurikuler, non kurikuler dan pengembangan bakat dan minat. Itu beberapa sistem yang kemudian dibangun oleh kedua tokoh besar ini. Lahirnya sistem ini, lahirnya pemikiran ini itu berawal dari genealogi. Makanya pembaharuan di dalam disertasi kami memiliki sebuah kesimpulan bahwa genealogi pengajaran Islam tidak akan terbentuk ketika tidak dilandasi dengan genealogi keilmuan yang kemudian diproduk oleh ciri khas pemikiran yang diimplementasikan di dalam sistem pengajaran Islam. Itu beberapa hal, dan hasil kajian-kajian pembahasan kami juga berani untuk menyimpang atau berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Seperti halnya yang berkaitan dengan genealogi keilmuan yang diteliti oleh Muhammad Yamin dengan Muhammad Mashhur, salah satu dosen UGM yang pada tahun 1986. Beliau meneliti bagaimana kemudian Kiai Zaini Mun'im dengan Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin itu memiliki sanad keturunan yang berasal dari Sunan Giri yang bermuara pada Syekh Maulana Ishaq. Tapi kami di dalam disertasi kami sedikit menyalahkan itu. Karena setelah kami melakukan proses yang cukup panjang sampai kepada Keraton Sumeneb, dan kami juga melihat beberapa babat-babat Tanah Madura, saya tidak menemukan di dalam cerita babat Tanah Madura yang menyebutkan Sunan Giri atau Syekh Maulana Ishaq itu pernah melakukan dakwah di Madura. Tapi yang pernah melakukan dakwah di Madura itu adalah Syekh Fadl Ali Murtado yang merupakan adik dari Raden Ahmad yang dikenal dengan Sunan Ampel. Sehingga inilah yang kemudian melatar belakangi kami berbeda dengan penelitian sebelumnya, bahwa dzurriyyahnya Kiai Zaini Mun'im dengan Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin itu tidak pada titik Syekh Maulana Ishaq atau kepada Sunan Giri, tapi lebih kepada Syekh Fadl Ali Murtado yang merupakan putra dari Bah Ibrahim As-Samarkandi yang merupakan cucu dari Sayyid Jamaluddin Al-Kusaini Al-Kabir yang kemudian orang Jawa menyebutnya Syekh Jumadil Kubro. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami kembalikan kepada Ketua Sidang. Baik, terima kasih. Tepat waktu, Saudara Prof. Hendus. Mau minum dulu atau dilanjut? Lanjut ya, Alhamdulillah. Gak rileks saja, gak perlu tergesa-gesa, nanti dicermati betul pertanyaan-pertanyaan dari para penguji. Yang pertama saya persilahkan lebih dahulu Al-Mukarram Mbak Profesor Dr. Kiai Haji Imam Suprayogo. Saya persilahkan. Pak Rektor, selaku Ketua Dewan Penguji, para penguji, promotor, co-promotor, Saudara Sony Rahmatullah Amrozi dan para keluarga yang mengikuti jalannya ujian yang berbahagia. Saya sudah membaca disertasi Anda ini, saya nilai bagus. Saya senang membaca, bahasanya enak, runtun, ngalir, itu menggambarkan bahwa Anda memang seorang ilmuwan, apalagi saudara menjadi dosen di UIN Jember yang dipimpin oleh saudara saya ini, Prof. Babun, luar biasa. Saya tidak banyak yang ingin saya tanyakan, biar Prof. Babun aja nanti yang tanya banyak-banyak gitu kan. Tadi Anda mengatakan bahwa di antara dua kiai, ya, Kiai Mun'im, Kiai Zaini Mun'im dan Kiai As'ad Samsul Arifin ini ada hubungan keluarga, sama-sama bangsawan, sama-sama ngaji, sama-sama mengasuh pesantren. Lalu kemudian saudara Sony tadi nyebut bahwa
Kiai Zaini Mun'im itu lebih pada wilayah akhlak. Tapi saya dengar tadi bukan lalu nunjuk kepada Kiai As'ad Samsul Arifin, tapi malah menunjuk pembandingnya itu Sidogiri. Ya. Kenapa tidak menjelaskan Kiai Mun'im, Zaini Mun'im, akhlak, tapi lalu kemudian Kiai As'ad Samsul Arifin lebih kepada ilmu yang lain. Kalau di Indonesia ini saya mengikuti seminar-seminar Indonesia ini, bahwa Kiai As'ad itu lebih kepada keilmuannya kepada fikih, Kalau ingin belajar tasawuf ya Kiai Khalil atau Kiai Hamid di Pasuruan. Kalau bahasa di Lirboyo kepada Kiai Makhrus Ali. Lalu kemudian kalau tafsir ke Kiai Abdullah Faqih ya. Tapi kalau fikih itu ke Kiai As'ad Samsul Arifin. Walaupun Anda tidak nyebut kan, sebetulnya harus disebut itu. Kalau Anda tidak nyebut itu keliru sebetulnya, menurut pandangan banyak orang. Karena memang di sana ada Ma'had Ali pun juga Ma'had Ali yang konsentrasinya kepada fikih, usul fikih, gitu, fikih dan usul fikih. Nah, karena itu kalau Anda tidak nyebut ini sebetulnya keliru. Nah, saya ingin tanyakan, kenapa orang yang secara genealogi sama, kegiatannya sama, belajarnya sama, sama-sama membuat pesantren, gitu kan? Kok lalu berbeda? Ini di mana letak penyebabnya itu hingga menjadi berbeda di antara dua kiai ini? Barangkali Anda bisa jelaskan. Oke, baik. Terima kasih. Mohon izin, Prof. Berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi, terima kasih banyak masukannya. Saya memang sengaja terlupa untuk menyebutkan bahwa Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin itu lebih kepada fikih. Kami tulis juga di disertasi karena sanadnya beliau fikih itu kepada Imam Syafi'i langsung, dan kami juga menulisnya di situ. Terus yang kedua, kenapa dari genealogi keilmuan yang sama-sama juga punya pesantren dan perjuangan yang sama tapi memiliki perbedaan? Justru pertama, kalau berbicara tentang genealogi keluarga, genealogi biologis itu mungkin masih memiliki kesamaan, tapi pada genealogi keilmuan ini sedikit berbeda, Prof. Jadi kalau Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin itu pertama kali dia ke Mekah, baru kemudian belajar di Nusantara. Belajar di Nusantara itu belajarnya langsung kepada Syekhuna Khalil Bangkalan, lalu kemudian juga belajar kepada Kiai Abdul Hamid dengan Kiai Abdul Majid Banyuanyar, lalu kemudian belajar di Kiai Nawawi Sidogiri, belajar di Kiai Abdullah Faqih dan Kiai Hasyim Asy'ari. Tapi di Kiai Hasyim Asy'ari pun sebenarnya kalau Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin itu lebih kepada tabarukan, tidak langsung belajar ilmu. Lah, inilah yang kemudian membedakan dengan Kiai Haji Zaini Mun'im. Kalau Kiai Zaini Mun'im itu memang pertama kali dididik oleh Kiai Abdul Hamid Banyuanyar, lalu kemudian beliau pindah ke Kiai Khalil Bangkalan. Lah setelah dari Kiai Khalil Bangkalan inilah kemudian Kiai Zaini Mun'im itu langsung belajar ke Kiai Nawawi Sidogiri. Mohon maaf, sebelum ke Kiai Nawawi Sidogiri, Kiai Zaini Mun'im itu belajar ke Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi kalau Kiai As'ad Samsul Arifin itu lebih hanya tabarukan saja, tapi kalau Kiai Zaini Mun'im itu langsung belajar dan mondok di Kiai Hasyim Asy'ari. Itu yang membedakan secara genealogi keilmuan di Nusantara. Dan ini juga berbeda genealogi keilmuan yang berada di Timur Tengah, Prof. Yang berada di Timur Tengah, kalau Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin itu itba keguruannya, sanad keguruannya itu langsung bersanad kepada Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, sedangkan Kiai Haji Zaini Mun'im itu sanad keilmuannya itu kepada Sayyid Gulam. Jadi perbedaannya di situ. Walaupun sebenarnya kalau disandarkan secara keseluruhan karena sama-sama menjadi santrinya Syekhuna Khalil, maka beliau juga sandaran sanadnya kepada Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, Syekh Mahfud At-Tarmasi, dan Syekh Khatib Al-Minggabawi. Itu yang menjadi kajian-kajian kenapa produk dari pemikiran kedua kiai ini berbeda.
Dari konteks perjuangan Prof, mohon izin, itu juga berbeda. Kalau Kiai Zaini Mun'im itu berjuangnya mulai dari awal, sebelum Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin. Makanya Kiai Zaini Mun'im itu dipenjara lebih dulu dibandingkan Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin. Bahkan korban perjuangan beliau sebenarnya tidak mau menjajaki tanah Jawa, tapi karena memang tanahnya di Kembang Kuning, Pamekasan itu dibakar oleh Belanda, kemudian beliau hijrah ke Jawa dan yang didatangi pertama adalah pamannya yaitu Kiai Samsul Arifin. Berbeda dengan Kiai Raden As'ad Samsul Arifin, kalau Kiai Raden As'ad Samsul Arifin diawali dari dakwahnya baru setelah itu berjuang. Makanya perjuangan akhir yang dilakukan oleh Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin yang mengantarkan beliau sebagai tokoh pahlawan nasional pada sekarang. Dan saya juga bukan tidak menutup kemungkinan pada akhirnya dengan beberapa dokumen yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Nurul Jadid bahwa Kiai Zaini Mun'im juga akan menjadi tokoh pahlawan nasional. Mungkin itu Prof. Saya kira menjelaskan ini menarik sekali, yang khas genealogi keilmuan di pesantren. Kalau di ilmu-ilmu umum itu umumnya tidak berasal dari satu guru. Seperti misalnya kita ini kalau ingin mendalami ilmu hukum itu di Belanda kan. Lalu kemudian kalau pendidikan di Amerika Serikat di Oregon. Kalau di teknologi itu di Massachusetts dan seterusnya itu. Yang lalu juga berbeda-beda karena sumber yang beda-beda. Tetapi kalau pesantren ini menarik loh sebetulnya kalau Anda belajar genealogis itu. Setahu saya Kiai Hamid, Kiai Khalil, Kiai Makrus Ali, Kiai Abdullah Faqih, lalu termasuk Kiai As'ad itu pernah belajar di Termas, di Kiai Mahfud Termas. Kalau saya membaca tulisan-tulisan dari pesantren Termas itu, tapi lalu kemudian santrinya menyebar menjadi tokoh-tokoh di berbagai daerah. Anehnya belajar dari satu sumber, tetapi lalu mengembangkan keilmuan yang berbeda-beda. Ini saya kira satu hal yang menarik yang tatkala bicara genealogis itu perlu disebutkan. Nah, saya bukan tidak tanya, saya ingin tunjukkan bahwa kiai-kiai pesantren di Indonesia itu umumnya pernah belajar di apa itu namanya di Termas, Tarmasi ya, apa namanya? Tadi Anda nyebut-nyebut Kiai Mahfud Tarmasi itu memang di sana. Kiai-kiai di Indonesia itu pernah belajar di sana. Lalu kemudian ini dalam konteks itu pendidikan. Apa yang kita lihat di dunia pesantren seperti ini menghasilkan para kiai besar. Tatkala kita bicara tentang genealogis ya, dari biologis tadi, dari biologisnya, dari sosialnya, dari yang lain. Gimana kira-kira kalau itu diimplementasikan untuk pendidikan modern seperti sekarang ini? Nah, pendidikan sekarang ini kan tidak ngurus genealogis ya, apa namanya, keturunan macam-macam kan tidak dipikir. Orang dari kampung gitu seperti saya ini gitu kan, Prof Babun gitu kan, bapaknya kan bukan rektor itu kan, tapi lalu jadi rektor gitu, Prof Mas Kuri juga saya itu, gimana kok bisa jadi itu? Itu kira-kira yang benar mana ya? Kita yakin kepada keturunan itu atau memang berubah zaman dulu dengan zaman sekarang? Gimana kira-kira Anda melihatnya? Oke, kalau saya masih memiliki keyakinan Prof ketika di pesantren, karena saya konteksnya adalah konteks pesantren, maka di pesantren tidak ada yang berubah kultur tentang genealogi itu. Genealogi duriahnya tetap tidak akan berubah walaupun pada saat ini. Karena yang saya kaji adalah di pesantren. Berbeda ketika di umum. Kalau di pesantren itu ketika orang tuanya kiai, anaknya pasti akan jadi kiai dan terus menerus juga akan menjadi kiai. Itu karena memang genealogi pesantren itu uniknya di situ. Makanya ada tuntutan yang cukup kuat sekali ketika berbicara tentang sanad keilmuannya. Bahkan yang sekarang, pengasuh yang sekarang di Sukorejo itu adalah Syekh Kiai Haji Raden Azaim Ibrahimi. Beliau melakukan penjajakan genealogi keilmuan yang pernah dilalui oleh Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin.
Bahkan beliau juga saat ini terdaftar sebagai santri yang juga disenangi dan disegani di Timur Tengah karena juga menjadi santrinya Muhammad Alawi Al-Maliki. Jadi apapun yang pernah dilalui oleh Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin itu dengan cucunya, dengan Kiai Raden Azaim Ibrahimi ini, itu beliau juga lalui. Makanya keunikannya di sini. Nah, kalau kemudian dikontekstualisasikan kepada wilayah di luar pesantren, maka itu tidak bisa dibenarkan memang. Karena tidak mungkin seorang rektor akan melahirkan anak rektor, atau seorang petani akan melahirkan anak rektor, itu tidak mungkin. Kalau dalam konteks di luar pesantren, tapi di dalam pesantren itu masih sangat melekat sekali kaitannya dengan genealogi itu, Prof. Tapi saya kira itu perlu diteliti, ya. Perlu diteliti. Mungkin kakeknya Prof. Babun ini dulu ya mungkin tidak tinggi ya, tapi punya apa namanya, putra Pak Prof. Maskuri gitu kan. Kok sepertinya ada ya orang itu yang cepet nangkap ya, tapi juga ada yang lambat gitu, itu ada itu kan. Kalau Prof. Maskuri itu cepet banget itu berkembang. Ini makanya saya kadang-kadang juga ngamati ini dulu gimana genealogisnya itu. Prof. Babun itu juga begitu. Saya kadang-kadang teliti diri saya sendiri gitu kan. Ayah saya itu mondoknya itu di Begelen Jawa Tengah itu Pak Maksud itu. Bersama dengan temannya itu di Tulungagung itu juga di Begelen. Nah, anaknya ternyata jadi rektor. Temennya ayah saya yang saat di Tulungagung yang mondok di mana di Begelen itu jadi rektor di itu Lampung. Itu ada sama-sama ayah saya punya anak saya jadi rektor di UIN Malang sekarang sama-sama Prof. Maskuri di sini ini. Jadi mungkin juga ada, hanya belum dilihat saya. Saya kira cukup. Terima kasih. Terima kasih saya sampaikan pada Yai Imam atas pendalamannya, dan Saudara Prof. Endus tetap harus konsentrasi. Baru satu amunisi keluar itu ya. Mau minum atau lanjut? Lanjut. Lanjut, baik. Saya persilakan Prof. Babun untuk melanjutkan pendalamannya. Terima kasih Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah saya yang pertama bisa hadir di Unisma dalam menguji ini, dan kebetulan yang ada di hadapan saya adalah dosen UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Tentunya kami selaku pimpinan rektor bersyukur dan berterima kasih kepada rektor Unisma, staf pengajar di Unisma, Pak Direktur. Karena Prof. Endus dan Jauh Kami Selamat, Prof. Endus meneliti di pesantren, biasanya pesantren itu tidak lupa dengan etika, gitu ya. Tidak lupa siapa kita. Tidak karena sudah besar dia lupa akan sejarah itu. Walaupun tadi Pak Rektor menyampaikan masalah teknis tidak perlu disampaikan, tetapi ini penting karena Mas Soni ini beda dengan yang lain. Khawatir nanti kalau nggak saya sampaikan nggak dirubah Pak di dalamnya ini, gitu ya. Saya mengatakan siapa kita itu menjadi penting, bukan siapa saya, gitu ya. Mas Soni bisa ke sini tidak lepas dari peran dari beberapa orang, ya. Salah satunya adalah Kementerian Agama. Mungkin di dalam pengantar Pak ini sebenarnya nggak perlu saya sampaikan, tapi harus Pak. Ini perlu disampaikan. Mas Soni kalau tidak ada peran Kementerian Agama mungkin nggak kuliah dia Pak. Ya minimal ada ucapan terima kasih lah kepada Menteri Agama yang membiayai, kan gitu ya. Nggak ada ya. Belum ada. Bahkan rektornya pun nggak digubris Pak sama ini dia. Di pesantren biasanya nggak lupa dengan itu gitu, apalagi berdoa gitu ya. Guru-gurunya selalu runtut, apalagi tadi bicara dengan sanad itu ya. Itu penting ya. Genealoginya lepas. Berbicara genealogi tetapi lupa pada hal ini gitu. Di dalam sebuah karya tulis ilmiah disertasi biasanya tidak lepas dengan teori gitu ya. Tadi belum disinggung sama sekali sama Prof. Endus ya.
di mana teori itu merupakan pisau analisis ya dalam rangka mendalami dari apa yang ada di lapangan, sehingga wajar tadi Prof. Imam menanyakan itu gitu ya. Kenapa Prof. Imam itu ya bapaknya bukan rektor, bapak saya bukan rektor gitu ya, jadi rektor. Kalau di kiai itu ya anaknya pasti kiai, sehingga apa, kalau saya kepingin jadi kiai maka saya harus bisa meminang anaknya kiai sehingga bisa di kiai, kan gitu Mas Imam ya. Itu seperti itu ya. Silakan disampaikan ya terkait dengan teori yang belum disinggung sama sekali ya. Karena ini menjadi penting, apalagi ya di bab 2 saudara menyampaikan terkait dengan penelitian terdahulu ya luar biasa itu gitu ya. Silakan Mas Sani. Oke, terima kasih Pak Rektor UIN. Mohon maaf sebelumnya kalau kami lupa menyebutkan, bukan disengaja tapi karena memang tidak disengaja, akan saya perbaiki. Yang kedua, berkaitan dengan teori yang ingin beliau ketahui, di dalam disertasi kami dalam konteks teori genealogi itu menggunakan teorinya Michel Foucault. Jadi di mana Michel Foucault membagi pada 4 aspek genealogi keilmuan. Yang pertama adalah kekuasaan dan pengetahuan, yang kedua adalah kegilaan dan peradaban, yang ketiga adalah kekuasaan dan seksualitas, dan yang keempat adalah disiplin dan hukuman. Jadi keempat item indikator dari genealogi keilmuan menurut Michel Foucault ini menjadi pisau analisis yang kami gunakan. Makanya hasil dari disertasi kami tidak melepaskan keempat item dari genealogi keilmuan Michel Foucault untuk kami rekonstruksi menjadi sebuah temuan baru. Selanjutnya ya dari teori itu tentunya saudara apakah menambahkan atau menjadikan teori baru kan menjadi penting. Tadi disampaikan, dicontohkan ada Prof. Imam tadi. Karena apa? Teori itu kan berasal dari barat ya. Masuk ke pesantren kan begitu. Ini apakah bisa diterapkan? Tidak sama dengan pada saat saya mengadakan penelitian disertasi saya ya masalah leadership ya di perguruan tinggi agama, ternyata itu tidak bisa dilakukan serta-merta ya. Karena apa? Di sini ada budaya gitu ya. Pasti ya teori itu diterapkan itu apa dari budaya. Makanya ya yang perlu disampaikan di sana ya apakah ya teori itu saudara terapkan begitu saja mendukung atau ada ya sesuatu yang perlu ditambahkan dalam teori itu gitu. Secara umum memang teori ini yang kami jadikan pisau analisis, tapi juga ada beberapa teori-teori lain. Salah satunya adalah berbicara tentang konsep genealogi, konsep kepesantrenan, itu kami juga menggunakan teorinya Profesor Dr. Az-Zumardi Azra. Di situ juga ada Profesor Dr. Haji Maskur MSI berkaitan dengan penanaman 9 nilai karakter. Itu menjadi bagian instrumen dari teori-teori yang kami gunakan di dalam disertasi kami, Prof. Saudara menambahkan atau dari teori yang 4 elemen tadi, karena memang satu, kondisi, karena ini terkait dengan keterbaruan penelitian saudara itu apa gitu loh. Yang pertama, kami sebenarnya ingin menyampaikan bahwa teori ini itu selain mendukung juga kami menambahkan, menambahkan beberapa teori yang sudah ada. 1 itu sudah cukup, apalagi ya jangan ditambah 2, 3 gitu ya. Nambahkan 1 rasa banyak gitu loh. Biasanya di pesantren kan seperti itu gitu ya. Baik ya, saudara di sini kalau nggak salah ya merupakan mahasiswa utusan dari Jember itu yang tercepat ya. Tentunya ini merupakan kebanggaan bagi saya. Dan disertasi ini ya tentunya tidak hanya untuk saudara ya, tetapi bagaimana disertasi itu bisa diterapkan di kampus kita. Kampus kita ini sekarang bernama UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember ya. Kira-kira apa yang menjadi sumbangsih ya disertasi ini untuk bisa dikembangkan di kampus UIN itu? Kami akan jadikan sebagai sebuah bagian untuk mendukung meneliti lebih lanjut tentang genealogi Kiai Ahmad Siddiq Jember, Bro. Kira itu menjadi penting karena apa? Baru 1 buku ya terkait dengan Kiai Ahmad Siddiq, visi kebangsaan Kiai Ahmad Siddiq. Saya kira agar supaya membumikan siapa itu Kiai Ahmad Siddiq perlu ya genealogi ya Kiai Ahmad Siddiq Jember. Karena apa? Terus terang kami mempersiapkan jabatan 1, Pak. Ada persiapan pusat kajian pesantren ya yang memang ini kami cari gitu loh, Pak.
siapa di antara mereka yang betul concern pada pusat kajian pesantren itu ya. Dan nanti saya akan ngobrol sama ya Imam, Pak Doktor ini, Pak Rektor, Pak Direktur, kira-kira layak enggak ini. Ya saya kan harus mencari rekomendasi dari luar ya, karena dari beberapa yang dinyatakan lulus dari sini ya tentunya itu adalah yang terbaik, tetapi kami akan mencari orang yang pantas untuk bisa dijadikan sebagai salah satu ya yang menjabat di salah satu pusat kajian pesantren itu. Karena apa? Salah satu visi kita adalah bagaimana kampus kita menjadi pusat kajian Islam Nusantara berbasis pesantren. Saya kira ini biar penting ya. Yang terakhir ya terkait dengan pemikiran Zaini Mun'im dan As'ad Syamsul Arifin ya, kalau berbicara genealogi ya ini tidak ubahnya dengan nama besar Yai Ahmad Siddiq ya, bagaimana peran beliau ya Yai Ahmad Siddiq ada yang kenal dengan trilogi ukhuwah itu ya. Bahkan hari ini di Kementerian Agama ya sedang menjadi program prioritas ya di Kementerian Agama adalah moderasi beragama, di mana prinsip-prinsip moderasi beragama itu tidak lain adalah bagian pikiran-pikiran daripada Kiai Ahmad Siddiq itu sendiri gitu ya. Karenanya kita berharap agar supaya disertasi ini tidak hanya fokus kepada itu, bagaimana nanti pemikiran-pemikiran Kiai Ahmad Siddiq itu bisa dijadikan sebuah karya ilmiah sehingga bisa dibaca oleh banyak orang. Mungkin itu sebagai tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Babun atas pendalamannya dan sekaligus ini mencari momentum peluang bakat sebagai salah satu elemen yang ada di UIN Jember. Saya persilakan Prof. Yakub untuk melakukan pendalaman lebih lanjut. Terima kasih Tuan Sidang yang kami hormati, Saudara Permabandus yang terpelajar. Sama dengan Prof. Imam, saya sudah sempat juga mulai dari ujian tertutup waktu itu ya sampai terbuka, sempat juga mempelajari disertasi Saudara Sony ya, Saudara Rahmatul. Cukup bagus ya, cukup madai. Yang perlu memang diperdalam adalah tentang soal isi daripada disertasi itu. Saya langsung saja menukik pada beberapa pertanyaan yang butuh penjelasan. Yang pertama, temuan-temuan ini cukup bagus saya kira, temuan-temuan pemikiran itu. Nah, yang saya pertanyakan kira-kira dari yang tadi itu yang dalam bentuk pemikiran itu apakah sudah direalisasi, apakah belum di dua pesantren ini kira-kira. Itu dulu. Mohon izin, Bro. Silakan. Untuk pemikiran-pemikiran, temuan-temuan pemikiran yang kami sebutkan di dalam disertasi ini sebenarnya sudah dijadikan sebagai kajian di kedua pesantren. Seperti halnya kalau di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, itu setiap hari santri itu selalu mengaji tentang aqaid sekat istilahnya, atau aqaid 50. Kalau Maduranya aqaid sekat, Prof. Nah, itu sebuah pemikiran, produk pemikiran dari Kiai Zaini Mun'im yang sampai sekarang masih tetap dilestarikan. Nah, kalau di Nurul Jadid Peton Probolinggo itu ada namanya kitab Safinatun Najah. Safinatun Najah versi Kiai Zaini Mun'im itu berbeda dengan Safinatun Najah versi Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Kalau Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani seperti kitab Safinatun Najah yang berkembang saat ini. Tapi kalau karangan Kiai Zaini Mun'im, kitab Safinatun Najah itu dalam bentuk nadhoman, Bro, untuk hafalan-hafalan, dan itu masih dilestarikan sampai sekarang. Baik, saya kira paham tentang pemikirannya beliau. Dia bisa diterapkan, itu yang saya tanyakan. Sudah cukup bagus. Kemudian yang berikutnya, tadi saya ingin mengkaitkan dengan pemikiran Michael Foucault, nama lengkapnya Michael Foucault itu ya. Dari 4 item itu kan Michael Foucault dia adalah bukan pemikir besar. Prof. Teori yang dia gunakan ini adalah mengembang dari teorinya Gieden, ya. Strukturalisasi itu. Dan ini adalah yang bersifat postmodernisme. Jadi saya tahu persis itu.
apa yang digunakan saudara menggunakan Michael Foucault ini ke dalam disertasi ini? Nah itu pertanyaan saya. Kalau saudara jawab benar ini satu ini cukup dijawab saya pertanyaan. Apa? Silakan dijawab. Pendek aja jawaban. Mohon izin Prof. Karena kami tidak pernah menemukan konsep genealogi sehebat dari genealoginya Michael Foucault. Walaupun sebenarnya ada beberapa genealogi yang ditulis oleh ilmuwan-ilmuwan di Indonesia, tapi saya tidak menemukan ada sistematika yang cukup luar biasa, yang teori-teori yang cukup sistematis yang dituangkan oleh Michael Foucault di dalam teorinya. Sehingga teori Michael Foucault inilah yang sangat membantu kami untuk meneliti tentang genealogi, Prof. Ya, jadi belum pas ya jawabannya itu. Sebenarnya jawabannya itu adalah Michael Foucault ini salah seorang pemikir ya tentang genealogi multikultural. Jadi makanya dia layak menjadi masuk dalam sebuah disertasi saudara. Dulu kan pernah saya nguji itu, saya pertanyakan ini kan. Bab tidak kata seperti kata Prof. Harun tadi, tidak semua teori bisa digunakan untuk dipakai dalam sebuah disertasi. Dia memang pas untuk digunakan multikultural. Satu item yang pas itu, yang lainnya tidak. Item kebebasan, kekuasaan. Di situ yang masuk dalam multikultural. Nah di situ dia menggunakan itu, saudara punya saudara ada di halaman 41 itu. Itu kalimat yang paling benar dia, bahwa dia merealisasikan sistem kekuasaan itu tidak dengan monopoli, tidak dengan monopoli. Makanya dia menggunakan bahasa tubuh. Nah itulah tidak dominasi tadi. Kalau ini hak tangan, mata jangan ikut-ikut. Situ ya. Kalau ini haknya mulut, tangan jangan berbunyi. Ini masih perlu nasihat, tidak perlu ditampar gitu katanya. Nah ini adalah hak-hak itu. Semua dominasi, semua kekuasaan itu ada di tubuh katanya. Itulah kekuasaan. Kalau orang menerapkan itu, maka itu akan menjadi baik. Itulah yang multikulturalnya, tidak ada dominasi dalam tubuh itu. Jadi bukan kepala yang paling ini terhormat, bukan mulut ini, bukan muka. Jadi kalau berhias itu jangan muka saja, semuanya dihiasi gitu loh, gitu dia. Itu yang dapat kami kembangkan di dalam penelitian ini, dan lain sudah bagus. Terima kasih sudah ketua sidang, kami kembalikan. Baik, terima kasih Prof. Yakub yang sudah melakukan pendalaman. Saya persilakan berikutnya Pak Profesor Dr. Haji Junaidi Goni. Saya persilakan, Prof. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Anda sudah sampai pada titik penentuan nasib, sudah tidak berdarah-darah lagi. Demi kelengkapan disertasi saudara, selalu saya katakan pada saudara setiap memberi kuliah. Disertasi ini adalah laporan kegiatan saudara di lapangan. Ini yang tak muncul dalam paparan. Seharusnya bagaimana metode penelitian itu diterapkan. Sehingga masalah yang saudara angkat itu diprosesnya bagaimana. Sebab ini kualitatif. Kalau paparan hanya begini, ini kan sejarah. Tetapi bagaimana mengolah saudara, menganalisis, bagaimana menginterpretasi, ini tidak jelas. Ini tidak nampak dalam disertasi saudara. Satu. Kedua, lampiran-lampiran yang ada ini adalah berkaitan dengan kegiatan Muktamar NU. Tidak berkaitan dengan geologi keilmuan maupun keluarga dari yang bersangkutan ini. Saya lihat ini. Jadi tebalnya ini karena Muktamar NU. Gitu.
apakah tidak bertentangan dengan judul saudara? Walaupun menyangkut studi tokoh tersebut. Ini persoalannya. Bolak-balik saya tekankan pada semua mahasiswa. Hati-hati dalam menyusun disertasi. Di samping teknik penulisan dan sebagainya. Intinya apa? Itu harus dipegang betul. Lebih-lebih paparan data ini tidak mencerminkan apa yang ada dalam fokus. Walaupun ini sudah berlalu. Sekarang paparannya itu harus mencerminkan itu. Dari fokus 1, 2, 3 itu dikembangkan. Datanya bagaimana? Ini dipaparkan. Baik observasi, baik analisis dokumen, baik wawancara dan sebagainya. Paparannya gimana? Ini harus jelas. Ini tidak muncul di sini. Gitu loh Mas. Jadi saya tidak bertanya pada saudara, hanya melengkapi, tolong dilengkapi nanti. Saya maklum karena pikiran saudara sudah di Mekah. Kan mau naik haji. Jadi disertasi ini betul-betul dihiraukan. Nah gitu. Nanti setelah pulang dari Mekah dilengkapi. Dilihat kembali apa yang saya ungkapkan. Sehingga disertasi saudara akan lebih sempurna lagi. Ya. Sekian, terima kasih Prof. Mengingatkan saja dan tidak perlu dijawabkan karena memang genealogi itu kan bermuara dari sebuah historis ya, sehingga catatan-catatan lapang saudara dan sekaligus juga dokumen-dokumen ini maunya saudara tampilkan di sini. Tapi tadi beliau mengingatkan saja. Baik, terima kasih. Saya persilahkan Prof. Mas'ud Said untuk melanjutkan pendalaman lebih lanjut. Terima kasih pimpinan sidang. Saya ingin mengucapkan selamat sama Pak Soni Rahmatullah Amrozi atas hasil dari perjuangan yang dilakukan dan dalam bimbingan dua pembimbing yang sudah cocok di bidangnya. Ini sistematikanya bagus, datanya bagus, runtut dibanding dengan yang lain-lain, dan ini pelajaran bagi yang di Zoom meeting, sahabat-sahabatnya. Prof. Babun, ini istimewa karena kami sudah merasa satisfied itu lega dengan hasil yang sekarang ini, dan saya juga ikut merekomendasi untuk lulusan khusus ini diberi kepercayaan lebih besar. Yang ketiga, ana sedikit saran, memang kata kunci itu genealogi dan pengajaran Islam dan pesantren. Genealogi, pengajaran Islam, pesantren. Genealogi khususnya ada dua pendapat ekstrim. Kalau ahli fisika Albert Einstein dengan pengalamannya dan IQ yang sangat hebat dan sekarang terkemuka di dunia, mengatakan bahwa education, proses di luar talenta itu menentukan bagi dia. Di lain pihak, di sisi pesantren, genealogi itu adalah nasab itu atau sanad keilmuan dan lain sebagainya dalam variasi itu sesuatu yang pokok. Izin dibahas 2 paragraf atau 3 paragraf tentang posisi genealogi secara ilmiah. Kalau panjenengan orang pesantren boleh meyakini genealogi itu lebih baik daripada edukasi. Tapi secara ilmiah
panjenengan juga harus fair bahwa ada pendapat lain bahwa edukasi itu sama kuatnya di sisi lain dengan genealogi. Jadi potensi seseorang tidak berkembang kalau nggak dididik, dilatih. Tapi orang yang tidak punya potensi tertentu tapi dilatih terus bisa mengalahkan orang yang potensi yang malas. Jadi Gus itu ada 3. Gus yang genealoginya saja kuat, tapi yang edukasi dan kemampuan skillnya kasarnya bukan Gus. Ada yang menantu tapi ilmunya mengalahkan Gus. Karena Gus itu hanya kiai langsung. Kalau menantu itu kan kadang mendapatkan sambungan. Biar menantu dicari yang terbaik ya. Menantunya kiai besar itu. Kalau kita teliti pondok pesantren di Jawa Timur saja, itu ada yang kuat yang diserai itu adalah menantunya. Artinya ini tidak monopoli bahwa genealogi itu satu-satunya. Secara akademik, saya minta 2-3 paragraf aja. Yang kedua, karena kita ini berbasis output, ini output yang luar biasa. Tapi output yang diharapkan baik oleh Unisma dan juga terutama Uinhas itu ialah jurnal internasional. Dan Pak Sony mampu untuk itu. Buku-bukunya udah banyak tapi yang kualifikasi internasional standar itu nanti berdoa saja di multazam langsung selesai itu. Yang ini non akademik tapi kami mohon didoakan semua selain orang tua, guru-guru, Uinhas juga Unisma Malang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini istimewa sekali karena sifatnya saran ya. Tidak perlu ditanya, tidak perlu dijawab. Saya persilakan Yai Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof selaku Ketua Penguji dan para guru besar yang kami hormati serta Saudara Bapak Pendus Sony Rahmatullah Amrozi. Saya selaku co-promotor sekali lagi menyampaikan selamat sudah di penghujung perjuangan saudara untuk menyelesaikan studi S3 ini. Tadi para guru besar sudah banyak menyampaikan terkait untuk penyempurnaan disertasi ini, maka itu ada yang memang perlu dipertimbangkan banyak hal. Terutama tadi yang terakhir adalah Prof. Mas'ud terkait dengan genealogi. Kalau tadinya genealogi ini adalah terkait dengan hanya biologisnya saja, bukan keilmuannya. Padahal nantinya di pesantren tadi sudah diciptakan tidak hanya putra tapi menantu juga bisa menjadikan penerus seperti di Lirboyo dan banyak hal di pondok-pondok ternyata yang melanjutkan adalah menantu. Berarti genealogis keilmuan itulah yang perlu ada kajian tersendiri. Maka kita sedang memahami di dalam dunia pesantren tentang genealogis ini. Karena ada suatu pepatah atau hadis ini, as-sanadu minaddin. Sanad itu adalah bagian dari agama. Kalau tidak ada sanad, orang akan berkata masya sehendaknya sendiri. Maka untuk diminta pertanggungjawaban akan menjadi sulit ini. Maka alhamdulillah dewasa ini pesantren tetap mengedepankan sanad. Jadi kajian ilmu adalah tetap adalah kajian sanad. Maka ini akan menjadi berbeda dengan kajian di ilmu pengetahuan yang awal. Ini tanpa memperhatikan sanad, pendapat akhir itu menjadi final. Tapi di dalam kajian Islam, maka memang sanad ini adalah yang sangat dibutuhkan. Untuk itu saya hanya satu hal yang ingin untuk sebagai pegangan para pengajar pondok pesantren. Di sini disebutkan tentang pemikiran kebangsaan. Kedua beliaunya itu yang bisa ditelaudani
kepada pondok pesantren ini apa? Tentang kebangsaannya. Oke, baik, terima kasih. Pemikiran-pemikiran kebangsaan yang pertama adalah keberanian dari kedua tokoh tersebut, di mana Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin itu menjadi pelopor dan juga membantu pada saat proses resolusi jihad yang dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bahkan uniknya di Jawa Timur, hanya ada di Jawa Timur, itu adalah ada pelopor pembentukan Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Pelopor ini mirip dengan Banser kalau di NU, tapi ini khusus untuk santri yang benar-benar mau berjuang. Dan ini yang perlu untuk kita jadikan sebagai qudwah yang positif berkaitan dengan kebangsaan. Karena memang dari kedua tokoh yang kami sebutkan dan kami teliti ini adalah tokoh yang sangat luar biasa sekali perjuangannya. Beliau juga mau melakukan dan meninggalkan keluarganya hanya untuk berjuang. Bahkan meninggalkan tanah rumahnya sendiri itu juga untuk perjuangan. Dan tidak heran ketika tadi disebutkan bahwa Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin dengan Kiai Zaini Mun'im itu masih memiliki hubungan kekerabatan yang cukup kuat dengan Yai Maskur Malang. Karena beliau juga satu perjuangan, terus ada juga Kiai Ahmad Siddiq Jember. Ini masih memiliki nilai perjuangan yang cukup tinggi. Itu yang bisa dijadikan qudwah. Baik, terima kasih. Jadi salah satunya adalah keberanian. Keberanian. Jadi mungkin ini keberanian sama saja ketika paling bertanggung jawab NU menerima asas tunggal Pancasila juga Kiai Haji Ahmad Siddiq. Makanya Prof Jun mungkin lampiran-lampiran ini banyak NU ini karena terkait dengan muktamar di Situbondo yang akhirnya jadi mengangkat nama Kiai As'ad ini kan setelah pasca muktamar Situbondo. Baik, saya kira itu saya selaku co-promotor. Terima kasih. Selamat. Prof. Baik, terima kasih Pak Dr. Kiai Haji M. Hanif. Saudara Sony, saya singkat-singkat aja tanya. Bicara tentang genealogi, nama saudara kan Sony Rahmatullah Amrozi. Apa saudara terkait dengan saudara Amrozi? Buatan, Prof. Enggak ya. Prof. Saudara dilahirkan dari kota mana? Saya dari Jember, Prof. Oh, dari Jember, baik. Bukan dari Lamongan ya? Bukan, Prof. Baik. Ini harus jelas dulu ini. Yang kedua, kalau ditanya orang, saudara doktor apa? Doktor Pendidikan Agama Islam Multikultural. Spesialisasinya apa? Spesialisasi genealogi pesantren. Siap. Yang kedua, novelty saudara apa? Yang pertama adalah kami mau menjadikan genealogi ini sebagai bagian yang cukup menarik untuk dibahas. Karena bukan novelty. Temuan penelitian saudara apa? Temuannya adalah genealogi pesantren tidak bisa dikembangkan ketika tidak lahir dari genealogi keilmuan, pemikiran yang diinterpretasikan yang diimplementasikan di dalam sistem pengajaran. Dan pembaharuan yang lain adalah kami mau mengungkap bukti kebenaran dari beberapa penelitian sebelumnya, Prof. Yang menyebutkan bahwa sebelumnya ini ada beberapa banyak buku, karena memang sekarang mumpung kita ditayangkan secara live, saya ingin sampaikan bahwa beberapa buku yang kami jadikan sebagai sebuah rujukan sebelumnya, setelah kami melakukan turun ke lapangan, termasuk ke Pamekasan, bahkan ke buyutnya Kiai Zaini dengan Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, itu memang sanadnya tidak sama, Prof. Sangat berbeda, dan itu kami tuangkan di dalam bab 5. Artinya apa? Hasil riset saudara ini mendekonstruksi, mengkonstruksi atau merekonstruksi teorinya siapa? Yang pertama merekonstruksi teorinya Michael Foucault, Prof. Seperti apa? Ada 4, Prof. Ya. Yang pertama adalah kekuasaan dan pengetahuan. Ya, tadi saya sudah mendengar itu. Terus kebaruannya di mana? Pembaharuannya adalah kekuasaan dan pengetahuan yang coba diungkapkan oleh Michael Foucault, itu kemudian kami
memiliki sebuah temuan yang menarik yang dilakukan oleh Kiai Zaini Mun'im, di mana Kiai Zaini Mun'im itu adalah ketika beliau mondok di Pondok Pesantren Tebuireng, beliau itu sebagai santri junior. Enggak, gini aja, proposisinya yang diungkap, proposisinya aja. Proposisi yang pertama, genealogi keilmuan jika tidak dilandasi dengan kepribadian, genealogi biologis, genealogi sosial, dan genealogi keilmuan, maka tidak akan melahirkan genealogi keilmuan yang unggul. Baik, cukup. Satu hal reasoning dari saya, nanti yang perlu saudara pertimbangkan, bahwa genealogi keilmuan dan pemikiran itu salah satunya tadi adalah bermuara dari genealogi biologis. Apakah itu general atau itu subjektif? Untuk kajian saya subjektif untuk dua tokoh ini. Baik, berarti bahwa genealogi kaitannya dengan keilmuan dan pemikiran mestinya tidak semata-mata dari biologis, tetapi juga bisa jadi dari guru. Dari kiai atau dari lingkungan yang ada di sekitarnya. Tolong ini nanti bisa dipertimbangkan kembali supaya tidak semata-mata dari biologis. Cukup demikian, dan Dewan Penguji akan sidang untuk penentuan kelulusan saudara. Maka ujian terbuka saya skores 5 menit mulai dari sekarang. Silakan Bapak Ibu dan Promovendus untuk bisa meninggalkan ruang 5 menit maksimal. Selamat datang di Universitas Islam Malang, kampus unggul berkarakter Islami Ahlus Sunnah wal Jamaah dan telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan muatan distingsi di setiap program studi. Berbagai pilihan program studi telah didukung oleh fasilitas lengkap, laboratorium modern, dan SDM yang berkualitas. Penguatan karakter serta jalinan kerjasama nasional dan internasional mengantarkan mahasiswa Unisma meraih berbagai prestasi. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern. Di sini, mari bergabung bersama Unisma Malang, kampus unggul berdaya saing menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Selamat datang di Universitas Islam Malang, kampus unggul berkarakter Islami Ahlus Sunnah wal Jamaah dan telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan muatan distingsi di setiap program studi. Berbagai pilihan program studi telah didukung oleh fasilitas lengkap, laboratorium modern, dan SDM yang berkualitas. Silakan Bapak Ibu bisa segera menempati tempat yang telah disediakan. Baik Bapak Ibu sekalian, sidang ujian terbuka saya cabut kembali untuk skorsnya. Akan saya bacakan keputusan Dewan Penguji. Keputusan Dewan Penguji nomor 207/A613/U.11/R/L.16/2
Romawi 6/2022 tentang penetapan kelulusan ujian disertasi terbuka program Doktor Pendidikan Agama Islam Multikultural, program Pasca Sarjana Universitas Islam Malang atas nama Sony Rahmatullah Amrozi, SPD MPDI. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Dewan Penguji Ujian Disertasi Terbuka, program Doktor Pendidikan Agama Islam Multikultural Universitas Islam Malang menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan hasil rapat Dewan Penguji Ujian Disertasi Terbuka atas nama Sony Rahmatullah Amrozi SPD MPDI tanggal 15 Juni 2022 dan sekaligus ketekunan, promovendus, kedisiplinan, kerjasama, sikap tawaduk yang selama ini dibangun dan dikembangkan saat proses pembelajaran, maka memutuskan menetapkan pertama, Saudara Sony Rahmatullah Amrozi SPD MPDI dinyatakan lulus dalam ujian disertasi terbuka program studi Doktor Pendidikan Agama Islam Multikultural, program Pasca Sarjana Universitas Islam Malang dengan nilai A dengan predikat dengan pujian. Kedua, Sony Rahmatullah Amrozi SPD MPDI berhak secara resmi menyandang gelar doktor sesuai dengan peraturan yang berlaku setelah diterbitkannya penetapan yudisium oleh Rektor. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Malang 15 Juni 2022, Ketua Dewan Penguji Mas Kuri ditandatangani. Pada Saudara Sony Rahmatullah Amrozi, saya persilakan untuk maju dan seluruh hadirin untuk berdiri. Dewan Penguji, Bapak Ibu sekalian, dan Saudara Sony, demikian rentetan ujian disertasi terbuka telah kita lalui bersama dan kita saksikan bahwa Saudara Rahmatullah Amrozi telah lulus dengan nilai A dengan pujian. Selamat untuk Saudara. Saudara adalah doktor yang ke-69 di program Pasca Sarjana Universitas Islam Malang. Mudah-mudahan ilmunya manfaat dan berkah dan semakin amanah telah mendapatkan ilmu yang cukup memadai dan terus dikembangkan. Saya ucapkan selamat pada Saudara Sony Rahmatullah, pada istri beliau atau mungkin putra-putrinya dan lebih adalah dari keluarganya dan ibu bapaknya yang mungkin hadir, serta lembaganya, yaitu UINKAS. Mudah-mudahan ini akan menambah kualitas atau mutu pendidikan di UINKAS Jember. Terus terang Pak Rektor, saya pun juga merekomendir kalau beliau akan dijadikan sebagai salah satu pejabat di pusat kajian pesantren. Jadi sudah 2 orang ini yang memberikan rekomendasi karena terus terang dalam proses pembelajarannya pun juga dia tekun, dia tanggung jawab, dia santun,
dan insya Allah akan bisa ikut mengembangkan Winkas Jember. Saudara Sony, saya persilahkan saudara untuk menyampaikan kesan-kesan selama Anda mengikuti perkuliahan di program Doktor Pasca Sarjana Universitas Islam Malang. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati segenap Dewan Penguji sekaligus guru-guru saya semuanya. Ada Profesor Dr. Haji Maskur MSI. Beliau adalah salah satu guru yang sangat luar biasa sekali membimbing mulai dari semester 2 sampai kemudian beliau menjadi promotor saya dan bisa menyelesaikan disertasi ini. Beliau juga melakukan bimbingan yang sangat luar biasa dan berkat beliau kami mengetahui bagaimana kemudian menyusun laporan, membuat disertasi yang baik, bahkan beberapa pengetahuan-pengetahuan yang kami dapatkan dari beliau. Yang kami hormati juga ada Profesor Dr. Haji Mas'ud Said, Profesor Haji Mas'ud Said MM PhD. Beliau direktur juga memberikan sebuah pengetahuan yang sangat luar biasa sekali. Berkat beliau kami tahu apa sebenarnya multikultural. Karena selama ini kami tidak banyak paham apa itu multikultural. Tapi karena berkat bimbingan yang sudah beliau lakukan mulai dari semester 1, bahkan semangat dan motivasi serta keterbukaan yang beliau lakukan sehingga kami bisa sampai saat ini. Ada juga Profesor Dr. Kiai Haji Imam Suprayogo yang awalnya sebenarnya kami tidak banyak paham kaitannya dengan genealogi. Makanya moto kami seperti yang sudah diungkapkan oleh Dr. Haji Muhammad Hanif tadi, al-isnad minaddin laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kemudian berkat dari bimbingan beliau akhirnya kami menggantinya menjadi ikhtinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sangat terima kasih sekali kami karena sudah diberikan sebuah pengetahuan spiritual yang cukup luar biasa. Ada juga Profesor Dr. Haji Babun Soeharto MM. Beliau rektor saya yang sangat luar biasa. Jadi kalau boleh saya bilang beliau adalah orang tua kedua saya setelah orang tua saya. Karena berkat beliau saya mulai dituntun menuju ke Unisma dan hari ini saya lahir dari rahim Unisma kemudian disambut kembali oleh Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Siddiq Jember. Terima kasih banyak Pak Rektor. Ada juga Profesor Dr. Haji Yakub Cikusin. Beliau memberikan sebuah pengetahuan sosial yang cukup luar biasa sekali kepada kami waktu kuliah dan bimbingan yang juga cukup luar biasa sekali. Bahkan kalau dibilang ngapunten Prof, saya mungkin kadernya panjenengan karena saya juga sama-sama dilahirkan di rahim Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. Saya sangat berterima kasih sekali berkat beliau kami bisa mengetahui sesuatu yang tidak pernah kami ketahui sebelumnya. Ada Profesor Dr. Haji Junaidi Goni. Saya kalau mengingat beliau itu pada saat, apalagi pada saat proses awal saya mau mengajukan ujian terbuka, saya membayangkan saya melakukan sa'i sebelum saya pergi ke Mekah karena perjuangan beliau yang sangat luar biasa sekali. Bahkan saya mau membawakan, beliau tidak mau. Inilah salah satu guru sekaligus motivator yang sangat luar biasa sekali kepada kami. Karena kalau tidak beliau sebagai kaprodinya mungkin kami saat ini juga tidak bisa seperti sekarang. Tapi karena berkat perjuangan beliau yang luar biasa, akhirnya kami bisa seperti ini. Ada juga Dr. Haji Hanif MBD yang selalu melakukan bimbingan, mengoreksi dengan tekun. Saya mohon mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan kepada semuanya, karena tanggal 22 Juni kebetulan kami harus pergi ke Tanah Suci. Ketika ada beberapa kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu yang paling terakhir kepada orang tua saya. Beliau yang mendoakan sangat luar biasa sekali. Jadi kalau tadi
Prof. Imam menyebutkan bahwa siapa tahu di atasnya orang tuanya Prof. Babun, Prof. Maskuri adalah orang yang hebat. Beliau yang di belakang saya adalah orang yang hebat, yang selalu mendoakan istri dan anak-anak saya, yang selalu mendukung dan mensupport, sangat luar biasa sekali. Dan beberapa teman-teman kolega seperjuangan angkatan 2019 yang juga sangat luar biasa di dalam mensupport kami dan antusias juga mendampingi sampai pada hari ini. Dan yang paling terakhir kami sampaikan bahwa kami bangga karena lahir dari kampus yang sangat luar biasa sekali, kampus Unisma. Di kampus ini kami diajarkan 3 poin penting. Kesimpulan kami berada di kampus ini adalah kampus ini mengajarkan ukuran tubuh penting, ukuran otak itu juga penting, tapi ukuran hati itu jauh lebih penting dari segalanya. Mungkin itu, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami adalah mahasiswa yang tidak memiliki kemampuan yang cukup dibandingkan dengan yang lain, tapi inilah kemampuan kami. Semoga bisa menjadikan dan bisa menjadikan lulusan dari Unisma bisa baik untuk yang akan datang. Mungkin itu, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Sony yang mengharukan. Di balik kesuksesan ada ibu, ada bapak, ada istri, ada anak-anak, dan ada keluarga, ada guru, ada kiai, bahkan ada lembaga, banyak yang mengiringinya tentunya. Sepatah dua patah kata mewakili promotor dan kopromotor. Saya persilahkan kopromotor Pak Dr. Kiai Haji M. Hanif. Sepatah dua patah kata, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ma ba'du. Yang saya hormati para guru besar, terutama ketua sidang, para hadirin, serta saudara Sony Rahmatullah Amrozi. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita sama-sama telah menyaksikan calon cendekiawan baru, Saudara Sony Rahmatullah sudah bisa menyelesaikan studinya dengan nilai A. Ini suatu kebanggaan kita bersama. Mudah-mudahan apa yang sudah didapat di Unisma ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Berikutnya, to the point saja, saya atas nama promotor dan kopromotor menyampaikan selamat kepada Saudara Sony Rahmatullah atas prestasi ini yang luar biasa. Begitu juga kepada kedua orang tua, juga kami sampaikan selamat bahwa panjenengan telah bisa melahirkan calon cendekiawan yang tangguh, yang muslim, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi siapapun, terutama bisa menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Perlu kita sampaikan bahwa menurut pengamat saya, bahwa Saudara Sony Rahmatullah ini adalah calon cendekiawan yang memang akan cemerlang, tidak lepas dari akhlak yang senantiasa diemban. Ketika beliau belajar, ketika beliau untuk konsultasi, untuk menyelesaikan tugas akhir ini, senantiasa menunjukkan akhlak yang tinggi. Ini menggambarkan tidak lepas dari dunia santri beliaunya. Mudah-mudahan akhlak-akhlak ini yang senantiasa terus diistiqomahkan untuk sampai kapanpun. Berikutnya, untuk segera menyelesaikan ini tidak lepas, beliau adalah senantiasa memegang pada irsadul ustadz. Jadi petunjuk-petunjuk promotor maupun komotor segera diatasi, maka beliau segera cepat menyelesaikan ininya. Tapi tidak kalah pentingnya, ini yang kita kembangkan, rasa tawadhu yang selama ini ada pada diri Saudara Sony Rahmatullah, hendaklah senantiasa dijaga, terus dilestarikan tawadhu. Apalagi di sini ada Bapak Rektor
yang nantinya mungkin juga mencari, dan mudah-mudahan doa kita nantinya punya posisi di UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq. Maka kalau itu didapatkan, maka kita mengingat pepatah tawaddu idza ma nilta fin nasi rif'atan fa inna rafi'al qaumi may yatawadda. Ini jadi mungkin nantinya ada rif'ah yang didapat, maka hendaklah tetap yatawadda. Yang terakhir, mudah-mudahan di dalam menunaikan ibadah haji lancar, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi haji yang mabrur. Amin. Yang selain itu ucapan zadaqallahu at-taqwa wal khair. Amin. Terima kasih Pak Rektor yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Kiai Haji M. Hanif MPD yang sudah mewakili promotor dan kopromotor. Saudara Soni, ini ada satu hal yang perlu diperhatikan, bahwa disertasi ini fokus 1, 2, dan 3 sama-sama bagus. Andaikan nanti bukan andaikan ya, dorongan kami adalah dimasukkan di Scopus. Jadi jurnal Scopus, jurnal internasional. Mudah-mudahan saudara bisa melakukan untuk itu. Dan itu menjadi dambaan dari pasca sarjana kita. Gitu ya. Ini sekaligus amanah ini. Okay. Yang kedua adalah doakan kami-kami yang di sini, keluarganya, UIN khas dan Unisma. Ini ketika nanti di Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, di tempat-tempat mustajabah. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, karena setelah rangkaian ujian ini selesai, kami akan MUU dengan Rektor UIN khas. Maka Saudara Soni tetap di situ, nanti keluarganya tetap di sini untuk menyaksikan bersama, setelah itu baru foto bersama. Maka dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, jadi selaku Ketua Dewan Penguji dan sekaligus pimpinan Universitas Islam Malang, sangat apresiasi dan sekaligus sangat gembira karena Anda sudah selesai. Maka untuk menutup ujian terbuka ini, mari kita bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ujian terbuka program Doktor Pendidikan Agama Islam Multikultural Pasca Sarjana Universitas Islam Malang atas nama Soni Rahmatullah Amrozi dengan resmi saya nyatakan ditutup. Demikian, wal-afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus nanti doa setelah MUU. Saya persilakan Pak Rektor UIN khas untuk maju ya. Kursinya Mbak ditambah 1. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum mengakhiri acara ujian terbuka pada hari ini, acara selanjutnya yakni penandatanganan MOU antara Rektor Universitas Islam Malang dengan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Maskuri MSI dan juga Bapak Profesor Dr. Haji Babun Suharto SEMM, kami persilahkan untuk menuju meja yang telah disiapkan. Dilanjutkan dengan penyerahan cindera mata.
Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Profesor Haji Babun Suharto SMM untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa ba'du. Yang kami hormati Prof. Yakub selaku Ketua Yayasan, Rektor Yunisma, Prof. Maskuri, Prof. Maskud selaku Prodi Pasca Sarjana, Direktur Pasca Sarjana, segenap Dewan Penguji, dan guru saya, Prof. Imam Suprayogo. Syukur alhamdulillah di hari ini kami bisa duduk bersama dengan Rektor Yunisma. Yang pertama kita mengikuti ujian terbuka atas nama Dr. Sony Rahmatullah, dan dilanjut dengan MOU yang sudah kita lihat bersama. Tentunya ini merupakan berkah yang luar biasa bagi saya dan untuk Mas Sony, karena dua pimpinan sudah merekomendasi, insya Allah sepulang dari melaksanakan ibadah haji, SK-nya sudah dibuat, terhitung 1 Agustus 2022, maka Mas Sony, Dr. Sony selaku diberikan amanah lagi sebagai Ketua Pusat Pengembangan Pesantren. Ini luar biasa ya, karena ada dua sebenarnya jabatannya. Kalaupun nanti ya Mas Sony nanti punya penguasaan bahasa yang lebih, maka tidak menutup kemungkinan pesantren akan ditambah plus dan kerjasama. Itu luar biasa, itu karena PLT-nya kerjasama masih dijabat oleh kepala pusat yang lain ya. Mudah-mudahan dengan MOU ini ya UIN-HAS, Unisma semakin mesra ya, karena kami dengan Pak Rektor ini perjuangannya sudah panjang. Pada saat saya masih di LPTNU Jawa Timur, beliau ini di pusat gitu ya, sehingga ya saya sebagai anak buah tentunya harus patuh untuk bisa melaksanakan. Dan di 5 tahun berikutnya maka saya diminta untuk menjadi Akwan ya. Kalau Prof. Imam di mana Pak Imam? Saya di Akwan PWNU, jenengan di mana sekarang ya? Ketua Banser. Apa? Ya. Luar biasa ya, dan kami dengan Prof. Iman walaupun lama nggak ketemu tetapi WA itu sering ya. Tentunya apa yang saya rasakan pengembangan kampus di UIN-HAS tidak lepas daripada tangan dingin beliau. Bagaimana cara saya melakukan komunikasi dengan berbagai pihak yang dulu itu dari STAIN, saya mencoba berguru kepada beliau, tetapi yang tidak bisa saya lakukan adalah beliau dari STAIN menjadi UIN, tapi saya tetap istiqomah ya, sesuai dengan jenjang dari STAIN ke YIN, dari YIN ke UIN ya. Tapi kalau masa kepemimpinan ya saya kalah sama beliau, tetapi dari sisi yang lain saya menang dari Prof. Imam gitu ya, karena Prof. Imam belum pernah menjadi Rektor YIN ya, belum pernah. Saya ya kalau bertanya siapa Rektor IAIN Jember pertama dan terakhir, insya Allah orang mengatakan itu adalah Babun Suharto ya, tidak yang lain. Tetapi kalau yang bertanya Ketua STAIN masih bertanya 1, 2, 3 dan sebagainya. Begitu juga dengan Rektor UIN ya. Mudah-mudahan di awal 1 tahun sudah kita jalani ya perubahan bentuk dari IAIN menjadi UIN, dan Mas Sony menjadi punya tanggung jawab yang luar biasa. Doakan kami, doakan UIN-HAS, doakan UIN Yunisma ya, mudah-mudahan semakin lama semakin berkembang, yang diberikan amanah selalu diberikan kesehatan, kekuatan. Terima kasih Pak Rektor. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila muthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih
Yang selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Rektor Universitas Islam Malang, Bapak Profesor Bapak Profesor Dr. Haji Maskuri MSI, kami persilahkan. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Yakub selaku Ketua Umum Yayasan Unisma, Prof. Babun selaku Rektor UIN-Khas Jember, para Dewan Penguji, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kami bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari ini ada dua nikmat. Nikmat yang pertama adalah mengantarkan saudara Sony telah lulus menjadi seorang doktor, dan nikmat yang kedua adalah MOU antara Unisma dengan UIN-Khas. Tentu MOU ini sebetulnya adalah tindak lanjut dari UIN-Khas ini hampir tiap tahun loh mengirim program doktornya ke Unisma. Ini yang harus kita apresiasi. UIN-Khas, tepuk tangan untuk UIN-Khas. Maka kalau hari ini kita MOU sebetulnya adalah implementasinya itu sudah kita lakukan. Tinggal nanti bagaimana pengembangan ke depan, terutama di dalam MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan kita bersyukur Pak Rektor UIN, karena yang sudah MOU sama Rektor Unisma ini adalah pertama yang saya tidak menduga dan bahkan chat pada saya yang belum kenal saya, yaitu Rektor UIN Jogja, Prof. Al-Makin sudah 2 kali ke sini. Bahkan yang kedua membawa kru kurang lebih sekitar 20-25 orang. Itu wakil rektor, dekan, ketua lembaganya diajak ke sini, bahkan keliling hampir setengah hari di sini belum selesai untuk keliling. Lalu kemudian Rektor Amani, Rektor UIN Jakarta. Alhamdulillah implementasinya dekan kedokteran juga sudah ke sini dan sekaligus studi banding terutama untuk pengembangan pesantren, Ar-Rozi untuk pesantren kedokteran. Dan kita tahu bahwa Unisma sekarang untuk fakultas kedokterannya adalah number 1 negeri dan swasta seluruh Indonesia. Itu juga menjadi bagian dari perhatian dari UIN Syarif Hidayatullah sehingga rektornya sampai datang ke sini untuk MOU sama Rektor Unisma. Yang kedua adalah Rektor UIN Raden Fatah. Bahkan kapan hari juga membawa kru ada 6 orang, baru kira-kira 1 minggu yang lalu hadir ke sini. Kemudian yang berikutnya adalah Rektor UIN Mataram, Prof. Mas Nun juga sudah MOU sama Unisma. Dan sekarang adalah Rektor UIN-Khas Jember yang tetangga sendiri, yang kita laksanakan pada hari ini. Dan insya Allah nanti yang lain juga akan MOU. Saya tidak tahu sebetulnya ada magnet apa di Unisma ini sehingga para teman-teman terutama yang besar-besar juga sudah. Tapi alhamdulillah ITB, IPB, UI, UGM, UNER, ITS, Brawijaya semuanya sudah MOU sama Unisma. Ini ditandai dengan seminar nasional tentang strategi dan inovasi pengembangan perguruan tinggi menuju daya saing global yang Prof. Babun pada saat itu chatting pada saya, aku kok nggak dikabari. Itu sungguh sebetulnya sangat menusuk bagi saya, kok lupa saya tidak memberitahu beliau, sedangkan yang di Metro saya kabari, kemudian yang di Makassar saya kabari, Jakarta saya kabari, di Jogja saya kabari, semuanya datang. Tapi justru yang di UIN-Khas itu kok terlupakan. Atau mungkin terlupakan itu karena meminta MOU berkali-kali ini gagal terus atau seperti apa saat itu ya. Tapi sama sekali tidak ada niat untuk melupakan, semata-mata itu adalah tidak terjangkau atau mungkin lupa. Pada saat itu sudah kita list sedemikian rupa. Jadi terima kasih, mudah-mudahan MOU ini membawa berkah bagi kedua lembaga dan sekaligus Saudara Sony, dari sinilah Anda berpijak dan dari sinilah Rektor Saudara memberikan amanah pada diri Saudara untuk jabatan Saudara di UIN-Khas ini. Jadi mikotnya dari kelahiran perguruan tinggi Nahdlatul Ulama. Itu mikotnya itu. Jadi dengan NO-nya harus semakin kental, itu tentunya ya, semakin kental. Demikian, terima kasih. Prof. Babun, mudah-mudahan nanti suatu saat saya bisa berkunjung ke sana. Itu menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk berkolaborasi. Di era sekarang adalah era kolaborasi yang menjadikan
Baik. Jadi ini barusan beliau sampaikan bahwa alumni sini yang kira-kira belum ada 1 tahun yang lalu, Pak Dr. Ahmad Zainal Ansori menjadi Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat UIN Khas Jember. Ini kan luar biasa ini. Jadi alumni Unisma. Ubaidillah juga Ketua Jurusan. Oke. Ada lagi perempuan, seorang perempuan tapi S1 dulu. Di sini S1. Dia suaminya namanya Pak Samsul, istrinya yang di UIN Khas, Mbak siapa, saya lupa itu, mahasiswa saya. Jadi sudah ada di sana. Jadi artinya bahwa Unisma ini telah menanamkan bibit-bibit unggul di UIN Khas Jember yang mensupport kemajuan dari UIN Khas Jember yang didrive oleh Pak Rektor UIN Khas Jember. Tepuk tangan untuk Pak Rektor UIN Khas Jember. Demikian, wal-afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menambah keberkahan acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengaminkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Haji M. Hanif, MPD. Kami persilakan. Ala hadhihi wa ala kunniyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallim wa radhiyallahu ta'ala an sahabi Rasulillah ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima lam ya'lam. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa barik lana ya Allah fi jami'atina Unisma wa jami'ati UIN Khas. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i muallimina wa li masyayikhina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wahdina wa iyyahum ila sabilil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahri wa idzail. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi washabihi wa baraka salam walhamdulillahi rabbil alamin. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Soni beserta keluarga untuk maju ke depan untuk foto bersama. Teman-temannya boleh setelah ini segera. Silahkan monggo.